ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cak. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Si Jamal PDKT. Siaran Jumat malam podcast Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Germas. Sehat, bugar, produktif. Nah teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang sangat bermanfaat, penting tapi seru, yaitu gizi seimbang versus UPF. Kali ini saya tidak sendiri, kita kedatangan ahli gizinya Dinkesda yang keren-keren banget. Ada dua orang di samping aku, yaitu Kak Mani Indah K, STRGZ MGZ, dan juga Kak Dwi Susilowati SST MGizi. Halo, assalamualaikum. Apa kabar kakak? Alhamdulillah baik. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kak ya, kita mulai podcast hari ini. Nah, hari ini kan kita membahas tentang UPF versus gizi seimbang. Pertama-tama buat teman-teman yang belum tahu nih, kira-kira apa sih kak fungsinya makan? Terus apa bedanya 4 sehat 5 sempurna dan gizi seimbang? Kan selama ini kita taunya itu 4 sehat 5 sempurna ya kak. Terus ini ada istilah baru gizi seimbang. Nah itu kira-kira gimana ya kak? Halo sahabat Healthies. Tadi sudah disebutkan sama Dik Kireng ya, apa itu 4 sehat 5 sempurna, apa itu fungsi tujuan kita makan itu sebenarnya untuk apa sih? Iya. Untuk agar tidak lapar, untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh, atau untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat dan bahagia. Kalau 4 sehat 5 sempurna itu kan slogan yang sudah trending dari dulu sampai sekarang nih. Slogan yang mengajarkan pola makan hidup sehat yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan, dan disempurnakan dengan susu. Jadi seakan-akan susu itu makanan yang paling baik. Padahal masing-masing bahan makanan itu masing-masing mengandung zat gizi dan saling melengkapi. Kalau gizi seimbang sendiri yaitu susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ini bukan sekedar diet tetapi untuk gaya hidup dalam jangka waktu yang panjang. Yang perlu diperhatikan adalah makanan dengan porsi yang cukup akan membuat mood menjadi baik dan menghindari balas dendam nih yang sering nih kita kadang suka nih, oh kemarin nggak makan nih, udah bagus nih pola makannya, habis itu balas dendam atau tidak seperti kebiasaan sehari-hari. Oke, jadi bukan tentang makan harus terus-menerus makan sehat, tapi tentang menata biar itu bisa seimbang gitu ya kak ya. Iya. Jadi kayak semisal kita mengibaratkan timbangan nih, kalau asupan yang masuk ternyata lebih rendah daripada kebutuhan, atau asupan yang masuk lebih banyak nih, lebih besar daripada kebutuhan. Nah, itu akan memberikan dampak yang luar biasa dan akan beda kalau asupan yang masuk seimbang dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Oh, iya. Dalam gizi seimbang ini ada 4 pilar ya sahabat Healthies. Yang pertama, kita makan makanan yang beragam dan bervariasi. Jadi tidak hanya kayak sumber karbo ini tidak hanya harus dari nasi saja, bisa dari jagung, roti atau yang lainnya. Terus yang kedua, 4 pilar gizi seimbang yang kedua yaitu perilaku hidup bersih nih, perilaku hidup bersih dan sehat seperti yang sering kita lupa ya, cuci tangan pakai sabun. Ini kelihatannya sepele tapi memberikan dampak yang luar biasa. Kadang kita merasa tahu-tahu kok perut kita mules ya atau sakit, perasaan makanannya sudah sehat nih, ternyata lupa untuk cuci tangan pakai sabun. Terus 4 pilar yang ketiga nih, aktivitas fisik yang benar-benar aktivitas fisik ya sahabat Healthies, sahabat podcast Jamal. Jadi yang betul-betul meluangkan waktu minimal 30 menit nih. Bahkan WHO merekomendasikan kita wajib melakukan aktivitas fisik 1 minggunya itu sekitar 150 menit. Tidak hanya yang sekedar maaf nih, aku cuci baju nih atau sudah ngepel, itu kita sudah anggap aktivitas fisik, itu masih belum ya sahabat. Terus yang keempat nih, 4 pilar yang keempat, memantau berat badan secara berkala. Ini yang kadang menjadi momok, terutama untuk perempuan nih. Ya enggak Mama nih, takut sama timbangan gitu kan. Jadi kadang kita suka bilang
kalau berat badannya tidak sesuai nih, makanku udah sedikit, sehari cuma berapa kali makan tok, atau sehari sekali nih, kenapa berat badan jadi berlebih ya Mbak Mani? Kita suka, wah salah nih Timbangannya yang timbangannya, salah. atau Salah, betul. Timbangannya salah. badannya kok tambah semakin apa ya? Mengkeret. Kayaknya nih yang nggak jelas ini, gitu ya Iya, sahabat iya. Eltis. Oke, kalau gitu tadi kita udah bahas tentang istilah gizi seimbang dan 4 sehat 5 sempurna. Kita udah tahu bedanya ya, karena sekarang katanya istilah 4 sehat 5 sempurna sudah tidak dipakai Ya, lagi. sudah tidak Nah, dipakai ini ada lagi. istilah baru lagi nih teman-teman, yaitu isi piringku. Nah, kira-kira ini gimana Kak konsep isi piringku? Ya, baik sahabat Eltis, konsep isi piringku ini menerjemahkan dari konsep gizi seimbang itu sendiri tadi ya teman-teman. Jadi kalau dulu memang sekarang pun masih suka yang booming 4 sehat 5 sempurna. Kenapa konsep gizi seimbang diterjemahkan dalam isi piringku? Karena kita makan tuh pakai piring ya Mbak Mani. Iya. Piring yang Mbak Mani dengan piring saya juga beda ya. Gitu. Tapi yang harus dipertegas kali ini yaitu bedanya isi piringku antara untuk yang dewasa, untuk anak usia 6 sampai 23 bulan dan untuk balita sendiri. Yang masih suka istilahnya salang surup ya. Jadi isi piringku tuh masih digebyah uyah disamaratakan antara untuk yang dewasa Sama dari semua usia gitu semua ya. dari usia. Padahal beda jelas Beda. beda. Iya, untuk dewasa itu dalam satu piring separuh itu sendiri terdiri dari sayuran dan buah. Terus seperempatnya itu dari sumber protein dan seperempatnya lagi dari sumber karbohidrat kompleks. Lah untuk usia yang 6 sampai 23 bulan itu kan masuk 1000 hari pertama kehidupan ya, masa periode emas untuk tumbuh kembang anak. Itu akan beda isi piringku. Dalam untuk anak usia 6 sampai 23 bulan itu 35%-nya itu makanan pokok, 40%-nya sumber protein. Ini pun dibagi 30%-nya dari protein hewani, 10%-nya protein nabati, dan 25%-nya sayur dan buah. Kenapa butuh protein? Karena dia masih fase masa tumbuh dan berkembang. Iya. Jadi kayak kayak kita mau naik motor digas gitu loh, di tumbuh kembangnya itu digas biar dia mendapatkan asupan yang optimal untuk tumbuh kembang. Terus isi piringku untuk anak balita ya di atas 2 sampai 5 tahun memang ini masih tumbuh kembang tapi sudah agak Mbak Mani agak melandai. Menurun tidak sepesat di 2 tahun, pertama tadi. Nah, ini untuk anak balita sendiri 35%-nya dalam satu piringnya itu sumber makanan pokok. Masih tinggi juga untuk sumber proteinnya 35%, kalau tadi 6 sampai 23 40% dan untuk sayurnya 30% sendiri dari isi piringku, sayur dan buah. Seperti itu. Ini jadi sebuah panduan yang menurutku ini simpel ya Kak ya, bisa diterapkan sehari-hari terutama untuk ibu-ibu yang punya anak di usia dari 0 sampai balita. Ini penting banget untuk diperhatikan karena kadang-kadang ibu-ibu di luar sana itu masih bingung ya Kak ya, mau ngasih MPASI itu kandungannya itu apa aja, terus kalau mau ngasih anaknya itu apa aja kandungannya. Jadi kayaknya kita harus lebih aware lagi menggencarkan edukasi tentang isi piringku ini. Nah, terus selanjutnya nih kita mau bahas topik yang kedua yang menurutku ini juga penting banget untuk kita, yaitu UPF atau Ultra Processed Food. Nah, kita akan bertanya kepada narasumber kita yang paling cantik. Wah, ini Kak Mani, coba kita gimana Kak? UPF itu apa Kak? Gitu ya. Cantik pada masanya ya. Cantik terus dong Kak. Loh, satu keluarga jadi masa. sendiri loh. Anaknya kan cowok nih jadi sendiri dalam satu keluarga. Iya, tentang UPF tadi ya. Tapi sebelum kita bahas tentang UPF tadi ya, kita bicara tentang pengelompokan makanan. Jadi pengelompokan makanan yang berdasarkan tingkat pemrosesan. Jadi tingkat pemrosesan bukan pada kandungan gizinya ya. Dengan sistem klasifikasi NOVA namanya. Jadi klasifikasi NOVA ini banyak digunakan di dunia untuk menilai pola makan dan dampaknya terhadap kesehatan seperti itu ya.
Yang pertama itu adalah klasifikasi pertama itu Nova 1. Nova 1 itu adalah makanan tidak atau minimal diproses gitu ya. Jadi ini adalah makanan alami atau hanya melalui proses sederhana. Jadi prosesnya itu hanya mencuci, mengupas, memotong, membekukan seperti itu ya. Benar-benar real food gitu ya, Mbak. Ya, Real jadi food. benar-benar real food tanpa Tidak ada pemrosesan yang banyak Oh, ya. iya. Itu contohnya seperti apa? Seperti buah, sayur gitu ya, telur segar, telur, susu segar gitu ya, terus daging segar, ikan gitu. Terus kalau yang kita beras gitu, kacang-kacangan seperti itu. Ya, terus yang kedua Nova 2. Nova 2 ini bahan makanan yang diproses. Tapi prosesnya itu untuk tujuannya itu untuk memasak atau mengolah makanan yang dari tadi Nova 1. Iya. Gitu ya. Jadi bahan makanan alami untuk yang biasanya tidak dikonsumsi langsung. Contohnya apa? Contohnya itu seperti gula, garam, mentega seperti itu. Jadi untuk gunanya itu untuk memproses yang tadi bahan Nova dari Nova 1 gitu Bisa ya. fungsinya untuk pengawet juga kan yang berarti ini ya, Mbak. Iya, Kayak jadi gula itu kan bisa untuk Iya. Jadi itu yang Nova 2 ya. Terus untuk yang Nova 3. Nova 3 ini adalah makanan yang dibuat untuk menggabungkan, jadi menggabungkan antara bahan Nova 1 dan 2. Jadi pemrosesan sederhana untuk gunanya untuk memperpanjang umur ya, memperpanjang umur simpan dan meningkatkan kualitas rasanya. Gitu. Jadi contohnya ya misalnya sayur yang diasinkan gitu Iya. ya, sayur yang jadi kayak diasinkan. teknologi pangannya gitu Iya. ya, memperpanjang itu meningkatkan nilai ekonomis Ekonomis, juga. ya. Gitu Terus kan. roti tradisional yang tanpa tambahan bahan kimia gitu dan ikan asap gitu. Jadi biasanya pakai sambal tuh, pakai sambal cocok gitu ya untuk meningkatkan menstabilkan berat badan ya. Biasanya hanya untuk punya 2 sampai 3 bahan saja. Itu untuk Nova 3. Yang terakhir ya ini ya. Ini Ini gongnya. Catat Yang guys. tadi. yang Iya. paling enak nih kayaknya Yang ini. paling enak. Ya Nova 4 itu, Nova 4 itu adalah tadi UPF ya, ultra processed food atau makanan yang ultra proses. Ultra proses itu banyak proses gitu ya. Jadi adalah kalau diterjemahkan itu produk industri makanan yang dibuat melalui berbagai tahapan pemrosesan dan penambahan bahan seperti pengawet, pewarna, perasa, pemanis buatan serta gula garam lemak yang tinggi gitu ya. Ini Bikin enak ini iya. lemaknya ini. Iya betul. Jadi memang biasanya UPF itu sangat enak gitu ya. Karena sudah melewati banyak proses pemasakan. Iya. Jadi cirinya itu ada. Jadi rasanya itu sangat enak, tahan lama, dan satu lagi apa? Nagih itu nagih banget nih. Murah. Oh iya. Nah, itu Dan nagih cirinya. yang kayak adiktif Iya, nih. iya. Kayak adiktif nih. Pengen Contohnya, nyoba Kak. lagi, nyoba lagi. Contohnya apa ya? Yang paling gampang sosis ya. Sosis. Yang paling dicari sosis, dicari. nugget, Nugget. ham olahan Paling gitu. cepet tuh kalau Nah. pagi-pagi nih nggak sempat masak ya kita Iya. ibu-ibu nih, terutama sahabat-sahabat yang Iya, udah sahabat ibu-ibu nih artis. Terus nggak punya apa-apa, nggak punya bahan makanan, tersedia sosis nih, tinggal goreng Gampang, doang, tinggal paling goreng, enak tuh. tinggal goreng. Ini makanan anak kos. Nah, betul juga Ya, itu. apa? Anak kos Mie instan. Anak instan. Nah, itu Mie ultra instan, processed food iya. melalui banyak proses pengolahan. Ya, Kak, ya. Terus yang tersedia banyak di toko-toko minuman manis kemasan. Oh, ya betul Ya, sekali. sekarang banyak kan tinggal Iya, pilih betul. di rak-rak di supermarket, di toko-toko Ini toko kecil pun banyak kan. ini ya. ada katanya juga dengan gizi seimbang Mbak Mani tadi. Iya. Kan ada 10 pesan dasar nih terkait yang makanan kemasan tadi. Salah satunya tuh harus cek label nih. Iya. Berapa kandungannya, nilai gizinya berapa. Tinggi gulanya di Nah, situ tinggi ada gulanya kita yang itu. nggak baca. Kadang-kadang Iya. itu yang bikin kita Yang paling itu lagi itu masa expired. Oh, Nah, iya, itu yang suka betul. lewat. Iya. Kadang kan kita suka Iya. ada promo ya ini Iya. beli 2 gratis 1. Lihat dulu nih, soalnya pernah ya gitu ya Iya. Mbak Mani. Gitu. Beli nih minuman botol gitu kan, beli 2 gratis 1.
kok rasanya aneh ya. Ternyata Ternyata sudah expired. Tinggal Untuk nggak keracunan Kak? ya, tinggal 2 minggu lagi. gitu. Terus termasuk juga susu UHT yang berperisa. Ya, Jadi itu penting berperisa, tuh. ya. Kandungan susunya berapa Yang nih? rasa stroberi, coklat, ya, yang berisa-risa. Terus fast food gitu ya. Juga es krim industri gitu ya. Pada intinya tuh berarti makanan enak yang kita jumpai sehari-hari yang instan-instan yang sering kita makan tuh justru malah ini masuknya Nova 4 ya Kak, yang paling Iya. banyak melalui proses pemasakan. Iya. Dan Iya. itu menjadi makanan yang paling rendah gizinya Oh gitu iya. ya Kak ya. Oh. Nah, gimana nih kira-kira setelah ini ada nggak sih Kak apa namanya kiat-kiat buat kita biar bisa memilih kira-kira makanan untuk menyeimbangkan ini nih gimana Kak? Oh, iya. Antara proses food dan yang gizi seimbang. Oh gitu ya. Jadi memang kita sebenarnya itu nggak anti nggak anti UPF gitu ya. Bukan anti Bukan UPF. anti UPF. Ya. UPF itu tidak menjadi terus artinya beracun atau buruk tidak gitu ya. Jadi masalahnya muncul itu ketika konsumsinya kita itu berlebihan gitu ya. Yang harus dikonsumsi tiap hari gitu seperti mie instan yang harus dikonsumsi terus-terusan seperti itu. Jadi karena UPF itu menurut penelitian, jadi beberapa penelitian itu menunjukkan hubungan antara kalau konsumsi UPF dan itu menunjukkan adanya sebagai pencetus obesitas. Oh gitu. Ya, Kalau iya. penyakit tidak menular nih. Tuh, masuk iya. yang baru trending. Iya. Tahu-tahu kayak silent Killer gitu ya. Hipertensi bisa Iya. kan kalau sering konsumsi makanan Jadi kemasan pencetus itu. obesitas juga pencetus gangguan gizi pada anak tumbuh kembang. Iya, Gitu ya. Juga kalau yang nanti semakin dewasa itu ke PTM-nya, jadi penyakit tidak menular. Seperti apa Kak Dwi? Ya kayak tadi yang hipertensi jantung. Iya, Diabetes. hipertensi, jantung, diabetes. Sekarang Ya. banyak tuh. Ya, Selain UPF mungkin juga harus memperhatikan yang makanan street food gitu kan. Yang ya. gulanya yang kalau UPF itu kan masih ada kontrol nilai gizinya nih berapa kandungan gulanya. Kalau yang jajanan makanan jalanan itu minuman itu kan kadang kita nggak Kita tahu malah nggak terkontrol Ya, ya Kak. Kita berapa nggak tahu gram. dia Iya, masaknya itu, dengan berapa gulanya, berapa trendingnya sekarang untuk anak-anak yang tadi Mbak Mani yang disebutkan tadi masa tumbuh kembang dan untuk anak-anak remaja itu banyak loh yang sudah menderita hipertensi, Diabetes, iya. Iya. Karena minuman-minuman kemasan tadi yang banyak Iya. tersedia sampai di toko-toko kecil pun tersedia gitu ya. Jadi terus mempengaruhi kesehatan mental juga menurut penelitian seperti itu Mbak Dikire ya. Ya jadi pada intinya kita tuh tidak melarang, tidak benar-benar membatasi jangan makan UPF. Iya. Tapi Iya. tata ya Kak ya. Iya gitu. Semakin dilarang, Semakin dilarang, dalam nah. diri manusia tuh semakin dilarang kayak ada Dorongan buat kita memberontak, iya, untuk betul. melawan gitu. Kok Gitu. kenapa dilarang sih? Wong Iya. urip sepisan loh. Nah. Kok nggak boleh makan apa-apa Iya, gitu. karena memang kita tidak melarang, tapi kita melihat bahwa UPF itu sangat bermasalah. Jadi karena apa? Jadi UPF itu tinggi gula, gitu Iya. ya, tinggi gula, tinggi lemak, tinggi garam. Jadi Pengawet juga. ya, karena sebagai pengawetnya Natrium itu kan bikarbonatnya. harus Iya. harus tinggi untuk memperpanjang Memperpanjang masa masa simpan. simpannya. Betul. Terus dia rendah serat dan rendah gizi. Gitu Iya, kalau UPF ya. Jadi mengandung aditif tadi, jadi ada pewarna, pengawet gitu ya, penguat rasa. Terus UPF itu cepat dimakan tapi tidak mengenyangkan. Betul. Gitu. Bawahnya kita pengen makan terus ya Iya. karena makan UPF itu. Yang seperti Iya. tadi saya bilang Iya, adiktif, jadi nagih. adiktif, nagih kan. Lagi dan lagi terus. Jadi dia malah merusak sinyal lapar kenyang. Jadi kan Iya. di otak kita Nggak ada terkontrol sinyal tuh, lapar iya. kenyang nih ya. Itu Iya, betul. dia mengubah sinyal lapar kenyang di otak. Jadi merusak itu dan juga mengganggu mikrobiota di usus seperti itu. nggak kerasa kan dek kira kayak Iya. misal tadi makanku cuma makan yang besar nih cuma sehari sekali ngemil UPF-nya yang tadi itu kita nggak terkontrol Iya. padahal Nggak Karena kerasa, tidak kita mengenyangkan, udah banyak, ya. Iya. Soalnya jujur aja kita sebagai kita pekerja ya Kak ya punya waktu yang sangat sedikit, Iya, iya. terutama buat emak-emak yang juga sebagai wanita karir itu kan Wes. kalau dari pagi sampai Iya. sore di kantor tuh waktunya dikit banget. Kalau misalnya mau masak itu kan ya Butuh butuh waktu. waktu. Nah
kebanyakan kan jadinya kita mau nggak mau tetap adalah konsumsi UPF gitu. Iya. Jadi caranya bukan di stop bener-bener dilarang, tapi kita harus menata itu ya Kak ya. Tetap harus diimbangi dengan konsumsi real food. Apa kalau misalnya artinya itu apa sih Kak bahasanya orang Jawa tuh kerowotan ya Kak ya? Bukan ya. Makanan yang tidak diolah sama sekali Nah, hanya cukup itulah. nah, itu. Juga diimbangi dengan itu dek kira aktivitas fisik Ya, tadi yang minimal aktivitas benar-benar aktivitas fisik ya minimal 30 menit dalam seharinya. Oke. Nah, terus selain itu juga kita harus memperhatikan tentang jumlahnya juga ya Kak ya, biar kita nggak kebablasan nih kalau sebagai anak kos. Terus kadang juga kita satu mie instan tuh kan rasanya masih kurang ya Kak ya, masih kurang kenyang gitu. Jadi kita harus karena bisa dalam prakteknya gitu ya Dek Gire ya. Prakteknya itu bisa menerapkan prinsip 80-20. Jadi 80%-nya itu makanan utuh, tetap dari makanan utuh ya. Tadi seperti yang di Nova 1 ya kali ya Kak Dwi. Dan 20% bolehlah kita yang UPF itu. Jadi yang makanan praktis gitu ya. Gitu. Jadi 80-20. Jadi bukan nanti dibalik ya UPF-nya 80 gitu. Nanti nggak kenyang. Ya, betul. Nah, tadi, Ya gitu ya. Jadi pilih UPF-nya itu yang ada yang maksudnya lebih baik. Lebih baik seperti apa sih? Mungkin yang UPF-nya itu yang masih rendah garam, gula gitu, nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi lebih sedikit bahan tambahannya gitu ya. Jadi bisa yang tinggi protein atau tinggi serat gitu. Jadi tetap memilah antara yang UPF itu yang kira-kira yang lebih baik lah ya, gitu ya. kita seperti pilih itu. yang paling baik di antara yang paling buruk istilahnya gitu ya Kak ya. Kita nggak nyebut UPF itu buruk semua, cuman kan ini dia tingkatan Novanya kan ini dia paling rendah ya Kak. Jadi kita harus pilah-pilah. Jangan lupa Kayak cek label ya Kak ya, cek Tadi label. disebutkan nih yang mie tadi kan mie instan itu kan enak ya. Enak, Lah itu bisa iya, pakai betul. trik juga kan Mbak Mani tidak hanya mie aja nih. Iya, Bisa nanti tambah beli dari sayuran, betul. telur Iya, gitu ya. iya, Dan betul. yang makanya tidak sering-sering nih, mungkin sebulan sekali lah cukup. Iya. Enggak yang harian nih. Iya. Lama-lama nanti ususnya jadi keriting ya, Mbak. Nah, makan mie khusus kering udah kering kritik aja. tambah kritik lagi. Tidak hanya rambut ya. Iya, gak hanya rambut. Tapi kalau gini kita upaya untuk kalau di rumah itu menyediakan stok makanan cepat yang sehat. Ya, Gitu. contohnya apa? Contohnya apa nih? Contohnya ini buah potong. Yes. Gitu kan. Jadi kan makanannya siap di kulkas nih, Tinggal tapi sehat. iya, betul. Ya sehat buah potong, terus telur gitu. Paling mudah itu kan Telur. ya mudah itu. protein hewani yang paling mudah mau diapa-apain, direbus aja oke, Iya. cuma diceplok aja oke. Nanti didadar ya kita menyediakan stok makanan yang cepat tapi sehat. Tapi sehat. Oke. Nah, kira-kira ada lagi nggak Kak yang mau disampaikan ke teman-teman semuanya tentang gizi seimbang dan UPF ini? Kira-kira ada nggak apa yang mau closing statement deh dari kakak-kakak nutrisionis keren kita? Iya, sebetulnya apa ya? Tadi sudah kita bahas ya kalau UPF itu tidak harus stop sama sekali enggak. Kita tetap boleh konsumsi UPF ya, tetap harus ada penyeimbang yang lain. Iya. Jadi kuncinya bukan melarang tapi noto nih Iya, sama tapi menata sendiri. Jadi diet itu bukan mengekang bukan, tapi menata. Selama ini kan konsep diet itu kan kayak mengurangi, kayak kok abot men ya arep diet ya gitu ya. Terus sebetulnya konsep diet sendiri itu menata apa yang kita Apa makan, yang kita apa yang kita masuk karena nanti dampaknya tidak sekarang langsung nih, jangka tapi panjang, jangka panjang. Iya, Iya, gitu. betul. Kita ujuk-ujuk terus kita Iya, jadi langsing juga betul. enggak. Ya butuh waktu, butuh proses. Iya. Kan tadi nggak bisa ya instan ya Kak ya. Kita tuh tiba-tiba jadi sakit jadi sehat Betul, juga nggak bisa. Iya. Iya. Jadi pola makan sehat itu bukan soal aturan keras ya, strict itu harus nggak boleh nih, nggak boleh nih. Tetapi kembali lagi ke kebiasaan kita dalam keseharian yang konsisten, niat dalam jangka waktu yang panjang. Tidak hanya maaf nih ya Mbak Mani, aku harus menatoki dengan gizi seimbang. Cuma 1 minggu doang nih, habis itu Habis itu balik lagi. Nah, lagi itu akan sia-sia ya Kak akan ya. memberikan dampak yoyo. Iya. Sudah bagus nih gizi seimbang, sudah berat badannya sudah stabil, bisa turun, tidak yang ekstrim ya. Iya. Perlu kita tandai penurunan berat badan yang aman untuk tubuh itu minimal 0,5 kilo sampai 1 kilo dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu. Kalau melebihi itu gitu. Malah jadinya
toxic diet ya Kak, ya. akan memberikan dampak mungkin tidak kelihatan sekarang, tapi jangka waktu yang Nggak boleh jeglek ya, gitu. gitu. Jadi akan ukuran mikronutrien langsung tajam. Tahu-tahu nanti usia berapa? Masih 30 nih, tahu-tahu dengkulnya udah Kriat-kriat. udah apa ya? Boya udah kelihatan kayak gitu dek kira. Iya, oke. Jadi Sobat Healthies, kita baru saja mendengarkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat, ilmu mahal yang mungkin kita belum tentu dapat ini di lingkungan kita ya Kak ya, karena masih banyak juga teman-teman di luar sana yang belum tahu Nova 1, 2, 3, 4 itu apa aja. Tadi sudah dijelaskan bedanya Nova 1 itu yang tidak melalui pemrosesan sama sekali. Terus yang Nova 4 itu ternyata adalah makanan enak yang kita jumpai sehari-hari. Terus sudah dijelaskan juga kiat-kiatnya tentang UPF bahwa kita tidak dilarang tapi menata. Nah, kira-kira segitu dulu dari kita. Ada Kalau mau yang disampaikan lagi, Kak? butuh konsultasi dengan Oh kami. iya boleh, betul sekali. Kalau itu Ya, kita kebetulan dari seksi Kesgazi, Kesehatan Keluarga dan Gizi, Dinas Kesehatan Daerah. Oke Kak, kayaknya waktunya udah cukup deh Kak ini. Jadi kita sudahi dulu podcast hari ini, podcast si Jamal PDKT, siaran Jumat malam Dinas Kesehatan Daerah. Oh tadi lupa sebelumnya, aku belum perkenalan diri nih Kak. Teman-teman lupa. Jadi aku Kirana Putri Astari pamit undur diri dan Kak Gizi Yuli Seimbang dan Kak Mani, kita mau pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Mohon maaf apabila kami ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa gizi seimbang, masa depan cemerlang. Sampai ketemu Sampai ketemu lagi.